Lanjut nggih. Yang 6, cek latar belakang waralaba pilihan kita. Sebelum memilih waralaba, kita perlu memastikan perusahaan itu memiliki reputasi yang baik. Walaupun produknya kita suka, jangan memaksakan diri dengan memilih waralaba dengan reputasi jelek. Ada baiknya kita melakukan riset ke para pemegang waralaba. Bertanya dengan franchisor atau pemilik usaha yang menawarkan bisnis waralaba tersebut. Karena adanya peluang usaha dan hubungan jangka panjang. Hubungannya kan ini pasti panjang ya, minimal 5 tahun karena kita waralaba ya. Jadi tolong dipilih baik-baik jenis waralaba ini. Yang ketujuh, pahami proyeksi keuangan yang diberikan. Ada banyak dokumen yang bisa kita analisis saat mempertimbangkan bisnis waralaba. Salah satu dokumennya itu berisi data proyeksi keuangan. Ujilah semua asumsi dalam proyeksi keuangan yang disiapkan franchisor, mulai dari harga jual, margin keuntungan, hingga volume keuntungan, bahkan return of investment ya. Baliknya modal kapan ya. Bila perlu, kita dapat menyiapkan waktu dengan memantau beberapa grade terdekat agar kita paham kondisi sesungguhnya di lapangan. 8. Baca kontrak kerjasama dengan teliti. Ya, di awal kan sudah saya sampaikan tentang hukum berikatan ya. Baca semua perjanjian yang tercantum dalam kontrak dan jangan lewatkan hal-hal kecil yang bisa merugikan kita. Pastikan juga hal apa saja yang dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian atau pemutusan hubungan waralaba. Setelah itu, perhatikan aspek-aspek yang terkait dengan pengalian kepemilikan waralaba. Misalkan kita oper atau kita jual kembali ya. Kemudian, hak ahli waris kita. Umur kan kita tidak tahu ya. Siapa tahu sekarang kita sehat, besok kita tidak ada. Maka bagaimana nasib ahli waris ini? Dan lain sebagainya. Jika kita kurang memahami dengan isi kontrak, jangan ragu untuk meminta bantuan ahli, seperti halnya notaris ataupun pengacara. Yang ke-9, pastikan ada garansi dalam perjanjian atau jaminan. Bila ada jaminan atau garansi yang diberikan, pastikan semuanya tercantum detail dalam kontrak. Baik itu hal yang bersangkutan dengan kalian, dengan kita, ataupun pengelolaan waralaba, karena dalam setiap kerjasama selalu ada garansi yang menyangkut semua pihak. Misalkan, jaminan izin menggunakan merek waralaba dan jaminan pemilik cabang mendapatkan hak eksklusif. Misalkan ini. Yang 10, ya ini fundamental banget ya. Cari lokasi yang strategis. Kalau kita sudah ngomong waralaba, itu kan kita cari lokasi yang strategis. Kecuali beda kalau kita jadi distributor. Itu kan tidak harus di tempat strategis, tapi tempat yang jangkauannya enak. Kontainer bisa masuk, truk bisa masuk dengan enak ya. Truk double ya. Lokasi yang kita pilih sangat berpengaruh pada return bisnis, sangat berpengaruh pada ROI ya, return of investment. Banyak usaha baru yang pelanggannya sedikit karena lokasinya sulit dijangkau. Bahkan mungkin ngapunten, usaha di dekat perkampungan yang tidak bisa kita kondisikan itu juga rawan kita bangkrut. Perkara parkir aja lo ngefek. Kadang orang mau beli minuman, kopi misalkan 5.000, kena parkir, mau apa 5.000 atau 3.000 atau 2.000. Ini kan pelanggan jadi malas. Ya, walaupun kita tulisi free parkir, tapi preman di sekitar itu kan sulit untuk dikendalikan. Itu juga harus kita perhatikan. Pilih lokasi yang menjadi pusat keramaian sehingga akan mudah dicapai. Lakukan survei terhadap beberapa tempat yang menjadi pilihan lokasi waralaba kita. Setelah melihat kondisi tempat, kita bisa juga memanfaatkan medsos untuk membantu menentukan lokasi mana yang paling strategis. Lokasi strategis ini kan juga berhubungan dengan uang juga ya, sewa kita. Perhatikan juga saingan di sekitar lokasi. Pastikan peluang perkembangan usaha kita cukup besar di daerah tersebut. Iya, ingat teman-teman, usaha apapun sebisa mungkin itu kontrak bukan punya kita sendiri. Kalaupun itu kita punya kita sendiri ataupun dari orang tua, tetap kita harus disiplin membayar uang sewa. Walaupun uang sewa itu masuk ke rekening kita sendiri, tapi tetap harus ada pembukuan tentang itu. Dan itu harus dimasukkan dalam bagian dari operasional bisnis kita. Jangan dibuat
gratis ya, termasuk kita ya sebagai posisi itu pengelola, kita juga harus kita gaji diri kita sendiri agar kita paham usaha kita ini dapat berapa. Skema bisnis waralaba. Waralaba adalah salah satu cara termudah dan tercepat dalam memulai bisnis. Ini karena dengan membeli waralaba, maka merek bisnis tersebut lazimnya sudah cukup dikenal oleh masyarakat, seperti hanya Indomaret, Alfa, Mishu, ya, Haus, itu kan sudah dikenal oleh masyarakat. Meski dalam beberapa kasus, beberapa waralaba relatif masih baru dan belum terlalu dikenal luas. Waralaba juga memberikan kemudahan dalam manajemen atau pengelolaan bisnis. Karena penerima waralaba juga mendapatkan dan diharuskan menerapkan standar atau pedoman yang sama. Jadi SOP-nya satu waralaba satu dengan lainnya harus sama. Sebagai contoh, seorang yang membeli sebuah merek waralaba minuman kopi, misal Janji Jiwa atau Janji Hati atau lainnya ya, akan mendapatkan paket berupa alat produksi, bahan baku, media promosi, layout atau desain tempat, hingga karyawan. Ia tidak perlu direpotkan dengan resep, bahan baku, dan alat produksi. Ia hanya perlu menjalankan bisnis tersebut dan berupaya terus meningkatkan penjualannya. Beberapa contoh waralaba adalah bisnis minimarket, SPBU, jasa pengiriman, makanan dan minuman, apotek, hingga dealer kendaraan. Bagi yang tertarik menjalankan bisnis waralaba, tentu harus mempertimbangkan beberapa hal, terutama yang terkait dengan biaya yang akan kita keluarkan